Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang asas-asas umum administrasi negara yang baik, yang beranggotakan AD Perdana dengan NIM 2004-2069, Amanda Velia Putri dengan NIM 2004-2183, Irfan Indriansyah dengan NIM 2004-2222, dan saya sendiri Wahyuni dengan NIM 2004-2057. Latar belakang dari materi asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu, pada hakikatnya, asas memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan hukum atau kekaburan hukum. Dalam hal ini, pengakuan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma hukum positif akan sangat bermanfaat bagi hakim dalam menjalankan kemerdekaan dan kekuasaan kehakiman untuk menguji segala tindakan pemerintah yang dianggap telah sewenang-wenang, bertentangan dengan hukum, atau penyalahgunaan kekuasaan dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan akurat, dengan indikator yang jelas dan dengan mengedepankan aspek kepastian hukum. Keberadaan asas-asas umum pemerintahan yang baik lainnya yang tidak tertulis juga sangat penting guna mewujudkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi putusan hakim. Eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pembentukan hukum menurut kreativitas hakim dalam menemukan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Sedangkan eksistensi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penerapan hukum membutuhkan kreativitas hakim dalam membangun konstruksi hukum yang konsisten dan terukur apabila hukum yang ada masih sangat kabur. Diskresi administratif dan penyalahgunaannya. Pengertian diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah discretion atau discretion power, sedangkan di Indonesia lebih dikenal dengan istilah diskresi dengan pengertian kebebasan bertindak atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Dalam Undang-Undang Pengertian Diskresi, berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan adalah keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau dilakukan oleh pejabat. Dalam pelaksanaannya, diskresi merupakan salah satu hak pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas. Tetapi pelaksanaan tugas melalui diskresi tersebut hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan atau tindakan pejabat secara bahasa dapat didefinisikan dua hal yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama. Keputusan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan melalui kebijakan berupa penetapan, sedangkan tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan secara langsung oleh pejabat tanpa melalui penetapan. Keputusan atau tindakan pejabat berupa diskresi ini tidak serta-merta bisa dilaksanakan, karena pelaksanaan diskresi harus memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, dan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna memanfaatkan dan kepentingan hukum. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Pasal 23, alasan kenapa diskresi diberikan, meliputi karena ketentuan peraturan perundang-undangan yang memberikan suatu pilihan keputusan atau tindakan peraturan perundang-undangan tidak mengatur, peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, dan adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Parameter penggunaan diskresi ini lebih konkret bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama, menyangkut pilihan yang diberikan undang-undang. Dalam hal ini, seorang pejabat dihadapi dengan dua pilihan tindakan,
Dari dua alternatif tersebut, pejabat diberikan keleluasaan untuk memilih salah satu sehingga pilihan itulah yang disebut dengan diskresi. Kedua, peraturan tidak mengatur, tidak lengkap, atau tidak jelas dalam arti bahwa sebuah aturan terkait teknis pelaksanaan tugasnya belum ada, belum lengkap, atau multitafsir sehingga seorang pejabat harus mengeluarkan diskresi agar tidak terjadi stagnasi dalam pelaksanaan tugas. Yang ketiga, adanya stagnasi pemerintahan. Hal ini dapat diartikan sebagai keadaan darurat, mendesak, atau bencana. Dalam hal terjadi keadaan urgensi, maka secara hukum pejabat diberikan keleluasaan untuk mengambil keputusan atau tindakan dengan tujuan untuk merespon keadaan tersebut demi kepentingan umum. Hal ini banyak dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan seorang presiden dapat mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang sebagai respon menghadapi keadaan urgensi. Ruang lingkup diskresi. Menurut bagian mana badan atau pejabat administrasi dilekati wewenang untuk membuat berbagai keputusan. Selain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan wewenang tersebut dilaksanakan juga berdasarkan azas kebebasan bertindak atau disebut dengan diskresi. Dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan diskresi tidak hanya menjadi kebutuhan bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit, tetapi juga dalam ranah penyelenggaraan kekuasaan yudisial. Sebagai contoh, perdebatan klasik antara hard versus doktrin mengenai yang harus dilakukan hakim dalam situasi hard case di mana terjadi ketidakjelasan atau ketidakadaan rules yang ditengahi oleh azas ius curia novit, atau bahwa hakim dianggap tahu hukum sehingga hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, ataupun tidak ada. Adapun unsur-unsur diskresi dalam suatu negara hukum menurut sajian basah yaitu 1. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik, 2. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara, 3. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum, 4. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri, 5. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba, 6. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun secara hukum. Penggunaan diskresi dimungkinkan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan memberi suatu pilihan untuk menerbitkan keputusan atau melakukan tindakan, atau karena peraturan perundang-undangan tidak mengatur, atau karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, atau karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Walaupun demikian, ada beberapa persyaratan yang membatasi penggunaan diskresi, yaitu diskresi tidak boleh mengandung maksud lain dari tujuan diskresi itu sendiri, atau dengan kata lain harus dilandasi dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB. 3. Diskresi sebagai instrumen pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam melakukan tindakan hukum, pejabat atau badan administrasi pemerintahan memiliki instrumen pemerintahan. Instrumen pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah alat-alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan tersebut, pemerintah melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan berbagai instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, dan sebagainya. Produk hukum dari badan atau pejabat administrasi pemerintahan yang berupa dokumen-dokumen yang mengandung materi penetapan yang bersifat konkret. Individual dan final dalam hukum administrasi disebut dengan keputusan, sedangkan dokumen-dokumen yang mengandung materi pengaturan yang bersifat umum disebut peraturan. Adapun perizinan merupakan suatu bentuk pengecualian dari larangan yang terdapat dalam suatu peraturan. Instrumen pemerintah hanya dituangkan dalam bentuk peraturan mengenai izin atas hal tertentu. Dalam hal ini, peraturan kebijakan adalah sarana hukum tata usaha negara yang bertujuan mendinamisir keberlakuan peraturan perundang-undangan dengan diberikan kewenangan untuk membuat peraturan kebijakan yang berdasar pada prinsip tersebut. Sesungguhnya merupakan implikasi dari negara kesejahteraan.
Karena sebagai negara yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, pemerintah harus berperan aktif mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Untuk itu, kepada pemerintah dilimpahkan public service agar servis publik dapat dilaksanakan dan mencapai hasil maksimal. Kepada administrasi negara diberikan suatu kemerdekaan tertentu untuk bertindak atas inisiatif sendiri, menyelesaikan berbagai permasalahan pelik yang membutuhkan penanganan secara cepat. Sementara terhadap permasalahan itu tidak ada atau masih belum dibentuk suatu dasar hukum penyelesaiannya oleh lembaga legislatif. 4. Penyalahgunaan diskresi. Setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang di dalamnya ada unsur maladministrasi dan merugikan warga negara, tanggung jawab dan tanggung gugatnya dibebankan kepada pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi tersebut. Dalam lapangan hukum administrasi, tidak semua administrasi atau jabatan yang menjalankan kewenangan pemerintah itu secara otomatis memikul tanggung jawab. Melaksanakan kewenangan atas dasar atribusi dan delegasi adalah sebagai pihak yang memikul tanggung jawab hukum. Sedangkan yang menjalankan kewajiban atas dasar mandat bukan pihak yang memikul tanggung jawab hukum, dan tanggung jawab hukum dibebankan kepada pemberi mandat. Secara teoretik, pada atribusi dan delegasi itu terjadi peralihan wewenang dari atribuas dan delegas kepada atributaris dan delegataris. Sementara dalam hal mandat terjadi peralihan wewenang dari mandat kepada mandataris. Peralihan wewenang inilah yang menjadi dasar peralihan tanggung jawab sebagaimana prinsip di atas. Untuk mengukur tindakan yang menyalahi wewenang diskresi dalam lapangan hukum administrasi negara adalah sebagai berikut. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Penyalahgunaan kewenangan berupa penyimpangan dari tujuan umum, penyalahgunaan kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan prosedur lain. Di samping itu dapat pula berupa perbuatan yang tidak tepat. Dalam hal terdapat beberapa opsi atau pilihan tindakan. Perbuatan yang tidak bermanfaat. Terhadap tindakan atau keputusan diskresi sebagaimana tersebut di atas yang menimbulkan kerugian perdata atau berakibat pada tindak pidana serta melanggar batas-batas diskresi harus dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi pemerintahan yang dimuat di dalam amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. B. Sejarah kelahiran azas-azas umum administrasi negara. Sejarah perkembangan azas-azas umum administrasi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah perkembangan azas-azas tersebut di negara Belanda. Istilah azas-azas umum administrasi di Indonesia juga mulai muncul setelah diperkenalkan oleh ahli-ahli hukum administrasi negara di Belanda. Di samping itu, memang Indonesia merupakan bekas koloni Belanda, sehingga hukum-hukum di Indonesia banyak yang merupakan konkordansi dari hukum-hukum Belanda. Sebetulnya konsep mengenai azas-azas umum administrasi negara ini muncul pada awal abad ke-20 sebagai akibat dari munculnya konsep res state dan the rule of law. Pada awal abad tersebut, suasana pada banyak negara diwarnai oleh gagasan yang menyatakan bahwa negara tidak boleh melakukan campur tangan dalam urusan kehidupan warga negara. Negara hanya diperbolehkan melakukan campur tangan dalam urusan ketertiban, keamanan, dan hukum luar negeri. C. Arti penting azas-azas umum administrasi negara. Berdasarkan konsep hukum kesejahteraan, fungsi utama pemerintah atau eksekutif adalah untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan bagi warga negara. Pemerintahan mulai dari presiden, menteri, gubernur, camat sampai tingkat desa melakukan tugas negara untuk kesejahteraan. Namun seiring dengan pemberian tugas dan tanggung jawab besar itu kepada administrasi negara, kepadanya juga diberikan berupa ermesen atau discretion yang kebebasan untuk bertindak atas inisiatif sendiri, menyelesaikan persoalan-persoalan yang penting dan mendesak yang muncul secara tiba-tiba dalam hal hukum tidak mengaturnya, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun secara moral.
Penulis Indonesia khususnya Kunjoro Purbo Pranoto dan S.F. Marbun merumuskan azas-azas umum pemerintahan yang baik ke dalam beberapa macam. Satu adalah azas kepastian hukum, dua azas keseimbangan, tiga azas kebersamaan dalam mengambil keputusan, empat azas bertindak cermat, lima azas motivasi untuk setiap keputusan, enam azas tidak mencampur adukan kewenangan, tujuh azas permainan yang layak, delapan azas keadilan dan kewajaran, 9 azas kepercayaan dan menanggapi penghargaan yang wajar, 10 azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, 11 azas perlindungan azas pandangan atau cara hidup pribadi, 12 azas kebijaksanaan, 13 azas penyelenggaraan kepentingan umum. Dalam perkembangannya, AAUPB memiliki arti penting dalam fungsi sebagai berikut. Bagi administrasi negara bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar, atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan phrase Hermeses atau melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan unrechtmatig, détournement de pouvoir, abuse de droit, dan ultra vires. Bagi warga masyarakat sebagai pencari keadilan, AAUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bagi hukum TUN dan dapat dipergunakan sebagai alat penguji dan membatalkan keputusan dikeluarkan badan atau pejabat TUN. AAUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di samping itu, AUPB juga merupakan dasar pengujian hakim terhadap gugatan yang diajukan oleh seorang atau badan hukum perdata di pengadilan, terutama di peradilan tata usaha. 1. Bagi peradilan tata usaha negara, asas-asas umum pemerintahan yang baik telah diaktualisasikan ke dalam peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Aktualisasi asas-asas umum pemerintahan yang baik ke dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ditunjukkan bagi badan atau pejabat administrasi negara dalam menjalankan kewenangannya. Pasal 1, angka 6, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menggunakan istilah asas umum pemerintahan negara yang baik, yang artinya sebagai asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kedua, bagi badan atau pejabat tata usaha negara, dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas tindakan administrasi negara yang dapat merugikan warga, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik berlaku bagi badan atau pejabat tata usaha negara dan peradilan tata usaha negara. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 hanya menyebutkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai asas umum penyelenggaraan negara. Tetapi tidak terdapat ketentuan yang secara tegas atau eksplisit mewajibkan badan atau pejabat tata usaha negara umum menerapkannya. Dalam perkembangan selanjutnya, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB telah ditegaskan sebagai norma melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal ini terlihat dari ketentuan pasal 8 ayat 2 yang menyatakan badan atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari presentasi ini yaitu dari hasil pembahasan kami mengenai topik asas-asas umum administrasi negara yang baik, dapat ditarik kesimpulan
yaitu diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan sendiri dalam setiap situasi yang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, diskresi merupakan salah satu hak pejabat administrasi negara dalam menjalankan tugas. Tetapi, pelaksanaan tugas melalui diskresi tersebut dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Keputusan atau tindakan pejabat secara bahasa dapat didefinisikan dua hal yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Keputusan berkaitan dengan tindakan yang dilakukan melalui kebijakan berupa penetapan, sedangkan tindakan dapat diartikan sebagai perlakuan secara langsung oleh pejabat tanpa melalui penetapan. Penggunaan diskresi dimungkinkan apabila ketentuan peraturan perundang-undangan memberikan suatu pilihan untuk menerbitkan keputusan dan atau melakukan tindakan peraturan perundang-undangan tidak mengatur, atau karena peraturan perundang-undangan tidak lengkap atau tidak jelas, atau karena adanya stagnasi pemerintahan guna kepentingan yang lebih luas. Dari segi administrasi, keputusan diskresi wajib dilaporkan secara tertulis kepada atasan langsung pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi. Apabila menurut penilaian atas pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi tersebut tidak dapat dibenarkan dari segi hukum dan dari segi kebijakan, maka atasan pejabat yang menerbitkan keputusan diskresi harus memerintahkan agar keputusan diskresi tersebut dicabut. Tindakan yang menyalahi wewenang diskresi dalam lapangan hukum administrasi negara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Kedua, penyalahgunaan kewenangan berupa penyimpangan dari tujuan umum. Yang ketiga, penyalahgunaan kewenangan untuk mencapai tujuan tertentu melalui penggunaan prosedur lain yang dimana berupa perbuatan yang tidak tepat dalam hal yang beberapa opsi lain tindakannya, perbuatan yang tidak bermanfaat. Istilah asas-asas umum administrasi negara di Indonesia juga mulai muncul setelah diperkenalkan oleh ahli-ahli hukum administrasi negara Belanda. Di samping itu, memang Indonesia merupakan bekas koloni Belanda sehingga hukum-hukum di Indonesia banyak merupakan kekoordinasi dari hukum Belanda. Awal kemunculan asas-asas umum administrasi negara adalah adanya kekhawatiran di kalangan masyarakat yang disebabkan karena potensi terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah dengan rakyat akibat dari adanya diskresi yang dipunyai oleh alat administrasi negara. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau UPB tidak hanya mempunyai arti penting sebagai pedoman dan arahan aparat dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit dan atau eksekutif. Bagi penyelenggara negara dalam arti luas di bidang legislatif, UPB juga diperkenalkan sebagai patokan dan arahan pembuatan undang-undang dalam arti yang luas supaya terciptanya peraturan perundang-undangan yang baik. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan yang tidak kami ketahui, mohon ditunjukkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.